Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5 dari penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Stres Masyarakat Surabaya berdasarkan profesi di masa pandemi COVID-19. Dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Dwi Kartini dengan NIM 08, Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, Melin Dwi Safitri dengan NIM 019, dan Rita Susanti dengan NIM 040. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 4 yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, statistika deskriptif, dan tabel kontingensi B kali K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melin. Baik, yang pertama menjelaskan mengenai uji validitas. Menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada uji validitas, komponen pertanyaan kuesioner dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman karena skala data yang digunakan adalah skala ordinal. Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pertanyaan dengan skor total. Selanjutnya, interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan. Apabila korelasi tiap faktor tersebut memiliki nilai p-value kurang dari alfa sebesar 10% atau 0,1, maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan kuesioner tersebut sudah valid menurut Mardianto tahun 2019. Untuk hasil uji validitas masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat pada tampilan PPT. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai p-value sebesar 0,000, maka semua butir pertanyaan tersebut telah valid dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya mengenai uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajekan pengukuran menurut Walliser tahun 1987. Sedangkan menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang sangat tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Salah satu cara mengukur reliabilitas dari butir kuesioner adalah dengan menggunakan nilai Cronbach's alpha menurut Mardianto tahun 2019. Untuk hasil uji validitas seluruh butir pertanyaan dapat dilihat pada PPT. Nilai Cronbach's alpha tersendiri menunjukkan di angka 0,924, yang artinya seluruh butir pertanyaan berada di antara rentang 0,8 sampai 1,0, yang artinya seluruh butir pertanyaan pada penelitian kami memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan statistika deskriptif. Yang pertama, akan dijelaskan tentang data responden menurut tempat tinggal. Seperti yang dapat dilihat pada slide, bahwa responden kami bertempat tinggal di tempat yang beragam di wilayah Surabaya. Yang paling tertinggi atau responden terbanyak bertempat tinggal di Surabaya Timur dengan persentase 29% atau sebanyak 49 responden. Kemudian disusul oleh Surabaya Selatan 24%, kemudian oleh Surabaya Utara 22%, dan yang paling terendah adalah Surabaya Barat 12% atau setara dengan 21 responden. Next. Selanjutnya
adalah persentase responden menurut status perkawinan. Dapat diketahui bahwa responden yang mengisi kuesioner kami sebanyak 46% belum menikah, sedangkan sisanya 54% sudah menikah. Kemudian, persentase responden atau data responden menurut jenis kelamin. Penelitian kami diisi kuesionernya oleh responden dengan persentase 33% berjenis kelamin laki-laki dan 67% berjenis kelamin perempuan. Atau dapat dikatakan bahwa 114 responden berjenis kelamin perempuan dan 56 responden berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Persentase responden menurut usia. Di sini terdapat 7 kelompok usia. Dan yang paling banyak mengisi kuesioner kami ada di umur 26 sampai 30 tahun dengan jumlah responden ada 53. Dan yang paling kecil di kelompok usia kurang dari 17 tahun terdapat 2 responden. Kemudian terdapat presentasi responden menurut jenis pekerjaan. Di sini kami terdapat 5 kelompok jenis pekerjaan, yaitu ibu rumah tangga, karyawan atau buruh, pelaku usaha, tenaga kependidikan atau tenaga pendidik, serta tenaga kesehatan. Dan yang paling banyak mengisi kuesioner kami yaitu karyawan atau buruh dengan 42% atau sebanyak 72 responden. Dan yang paling kecil mengisi kuesioner kami yaitu tenaga kesehatan dengan persentase 12% atau sebanyak 20 responden. Berikut pernyataan penerapan WFH. Dari kuesioner kami terdapat 91 responden yang menerapkan WFH dan ada 79 responden yang tidak menerapkan WFH. Durasi WFH per hari sendiri paling banyak 5-8 jam terdapat 46 responden. Berikut tabel kontingensi B kali K yang dapat dilihat di slide berikut dengan total responden 170. Untuk analisisnya, di sini kami menggunakan tabel kontingensi B kali K. Di sini kami menganalisis dengan menggunakan 2 cara, yaitu manual dan menggunakan software. Untuk manualnya, hipotesisnya itu H0, tingkat stres masyarakat Surabaya tidak bergantung pada jenis profesi, dan hipotesis alternatifnya, tingkat stres masyarakat Surabaya bergantung pada jenis profesi, dengan daerah kritisnya akan menolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square alfa dengan derajat bebas V, yang dimana derajat bebasnya adalah B-1 dikali K-1, di mana barisnya adalah 3 dan kolomnya sebanyak 5, sehingga derajat bebasnya 8 dan diperoleh bahwa menolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar dari 13,362. Lalu untuk tabel tersebut menunjukkan frekuensi dan frekuensi harapan dari masing-masing baris dan kolom. Statistik ujinya adalah menggunakan chi-square dengan chi-square hitungnya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai B dan sigma J sama dengan 1 sampai K dengan NIJ min EIJ kuadrat per EIJ dan diperoleh hasilnya sama dengan 14,2172. Sehingga keputusannya adalah menolak H0 karena chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square alfa dengan derajat bebas V tadi. Sehingga kesimpulannya adalah tingkat stres masyarakat Surabaya bergantung pada profesi. Next. Selanjutnya perhitungan dengan menggunakan software. Software yang kita gunakan dalam perhitungan ini adalah Minitab dengan outputnya bisa dilihat pada PPT tersebut. Pada output tersebut diketahui bahwa p-value-nya adalah 0,072 sehingga H0 ditolak karena p-value tersebut lebih kecil dari alfa sebesar 10%. Sehingga kesimpulannya adalah tingkat stres masyarakat Surabaya bergantung pada jenis profesi dan cocok dengan hasil perhitungan manual tadi.
Selanjutnya akan dijelaskan bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut. Dengan menggunakan tabel kontingensi, diperoleh hasil bahwa tingkat stres yang dialami masyarakat Surabaya di masa pandemi COVID-19 bergantung pada jenis profesi yang ditekuni. Dengan melihat tabel kontingensi, dapat diketahui bahwa jenis profesi yang paling banyak mengisi kuesioner adalah profesi karyawan atau buruh, sehingga jenis profesi yang paling banyak menyebabkan stres hingga stres berat adalah profesi karyawan atau buruh. Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan work from home atau WFH yang tidak memiliki batas-batas komunikasi di luar jam kerja, selaras dengan riset oleh Microsoft dan Tech Republic Premium. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan sebuah studi yang dikutip dari CNN Indonesia, bahwa WFH selama masa pandemi membuat para pekerja lebih lama bekerja yang kemudian dapat menyebabkan stres saat bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Saran, penelitian ini dapat diperbarui dengan menambahkan faktor-faktor sosial lain yang dapat mempengaruhi tingkat stres, seperti kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini dapat dilakukan dengan mengubah subjek penelitian menjadi siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran secara daring di masa pandemi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.